Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Aspira dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Ingin menyelesaikan tugas final dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 oleh dosen pengampu yang terhormat Pak Idil Rahmat Susanto SE MAK. Baik, untuk mempersingkat waktu, adapun materi yang akan saya bahas yaitu materi pertemuan 12 tentang transfer utang antar perusahaan atau direct intercompany debt transfer. Nah, di sini melibatkan pinjaman dari satu afiliasi ke afiliasi lain yang tergabung dalam entitas konsolidasi. Contohnya adalah utang piutang yang timbul karena penjualan kredit dari persediaan anak perusahaan dan penerbitan wesel bayar dari satu afiliasi ke afiliasi lain untuk peminjaman dan operasi. Nah, di sini bisa kita lihat pada PT Induk dan PT Anak, di mana PT Induk menerbitkan obligasi yang akan dibeli oleh PT Anak. Walaupun dalam ilustrasi PT Induk melakukan pinjaman ke PT Anak, namun entitas konsolidasi secara keseluruhan tidak meminjam, dan pinjaman anak perusahaan tidak tercermin dalam laporan konsolidasi. Nah, selanjutnya di sini ada pembelian obligasi perusahaan induk dan perusahaan anak. Yang pertama, penarikan konstruktif atas obligasi perusahaan induk terjadi apabila afiliasi perusahaan anak membeli obligasi yang beredar milik perusahaan induk. Yang kedua, perusahaan anak atau pembeli mencatat jumlah yang dibayar sebagai investasi dan obligasi. Hanya ayat jurnal ini yang dicatat oleh perusahaan afiliasi, baik perusahaan induk maupun perusahaan anak pada saat terjadi pembelian. Dan yang ketiga, perbedaan antara akun kewajiban obligasi dan investasi oleh PT Induk dan PT Anak mencerminkan keuntungan atau kerugian konstruktif. Baik, langsung saja kita ke contoh kasus pembelian obligasi. Nah, di sini kita lihat perusahaan ZU adalah perusahaan anak yang dimiliki 70% oleh PAM yang diperoleh pada nilai bukunya sebesar Rp5.600.000 pada tanggal 31 Desember 2006. Ketika perusahaan ZU mempunyai modal sebesar 5.600.000 dan laba ditahan sebesar 3 juta pada tanggal 1 Januari 2008. PAM mempunyai obligasi sebesar 10% dengan nilai nominal sebesar 10 juta yang beredar dengan premi yang belum diamortisasikan sebesar 100.000. Nah, pada tanggal yang sama, Su Company membeli obligasi dengan nilai sebesar 1 juta seharga 950.000 dari pialang investasi. Pembelian ini mengakibatkan penarikan konstruktif atas obligasi sebesar 10%, PAM, dan keuntungan konstruktif sebesar 60.000 yang dihitung sebagai berikut. Baik, ini adalah penyelesaian dari contoh soal tadi. Nilai buku obligasi yang dibeli sebesar 10.100.000. Dari manakah didapatkan 10.100.000 ini? Yaitu dari nominal sebesar 10 juta ditambah premi sebesar 100.000, kemudian obligasi atas PAM sebesar 10%. Jadi 10% dikali dengan nominal sebesar 10 juta ditambah premi sebesar 100.000 menghasilkan nilai buku obligasi yang dibeli itu sebesar 1.010.000. Kemudian harga beli dari PT ZU sebesar 950.000. Keuntungan konstruktif atas penarikan obligasi sebesar 60.000. Dari manakah diperoleh 60.000 ini? Yaitu dari nilai buku obligasi dikurang harga beli. Jadi nilai buku itu
1.010.000 dikurang dengan 950.000 menghasilkan keuntungan konstruktif atas penarikan obligasi yaitu sebesar 60.000. Jadi, ayat jurnal yang dibuat oleh PT ZU ketika membeli obligasi dari PT PAM adalah investasi dalam obligasi PAM sebesar 950.000 dan kas 950.000. Jadi, keuntungan mencatat akuisis obligasi PAM dengan kurs sebesar 95. Baik, mungkin hanya itu penjelasan dari materi transfer utang antar perusahaan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.